Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa yang kami kasihi, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Saat ini kita masih mempelajari kitab Mazmur dan kita telah sampai di Mazmur pasal 103. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kami telah mengunggah sebuah pertanyaan di halaman Facebook kami, bertanya siapa yang terdorong oleh sebuah ayat dari kitab Mazmur untuk membaginya dengan kami. Jadi saya ingin berbagi dengan Anda sebagian dari apa yang saya terima. John Yonan mengatakan, ayat yang paling menguatkan saya adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. David Samir Taufik berkata, dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa kita dan tidak pula membahas kita sesuai dengan kesalahan kita. Basim Roshdi berkata, kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. George Sahir dan Sama berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Sangat menyenangkan melihat orang-orang percaya dimanapun dikuatkan melalui firman Tuhan, dalam situasi mereka. Sedangkan, untuk Mazmur 103, judul apa yang akan Anda berikan tentang apa ini? Ini tentang Tuhan yang diberkati. Ini dimulainya dengan pujilah Tuhan hai jiwaku, dan ayat terakhirnya adalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan berkat disebutkan di dalamnya sebanyak 7 kali. Oleh karena itu, inilah tentang Tuhan yang diberkati. Tuhan yang diberkati. Iya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Dia berkata kepada jiwa, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia, dan mulai menjelaskan tentang Tuhan dan karya Tuhan. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini, Saudara Yosef? Baiklah, saya melihat bahwa ayat pertama menceritakan pada kita tentang siapakah Allah di dalam dirinya. Sedangkan mulai dari ayat 2 tentang siapa Tuhan dalam karyanya. Dan ada baiknya kita memikirkan terlebih dahulu siapakah Tuhan itu sendiri. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan kemudian kita peduli dengan pekerjaannya. Perbedaannya adalah bahwa ketika saya memperhatikan pribadi Allah, ini adalah penyembahan. Sementara ketika saya memperhatikan karya-karya Allah dalam diri saya dan mengucap syukur padanya, ini adalah ucapan syukur. Ada perbedaan antara penyembahan terhadap Allah dalam dirinya sendiri dan ucapan syukur atas berbagai berkat yang Dia berikan pada saya. Baik, di antara karya-karya Allah dia berkata, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di antara karya-karya Allah ada pengampunan dosa dan penyembuhan penyakit. Mana yang pertama, yang lebih penting? Anda ingat ketika mereka membawa seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang kepada Tuhan Yesus ketika dia berada di sini dalam rupa manusia. Dan Tuhan benar-benar terhibur dan senang dengan iman mereka karena ketika mereka tidak dapat masuk melalui pintu, mereka membuka atap tempat dia berada dan mereka mendobraknya dan menurunkan tempat tidur orang lumpuh itu ke hadapan Kristus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kemudian dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Dari sini kita melihat
Bahwa rencana Tuhan adalah Dia mengampuni terlebih dahulu, baru kemudian Dia menyembuhkan. Saya pikir ini sama dengan yang dikatakan Daud di sini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan yang menakjubkan, ketika Dia mengampuni, Dia tidak mengampuni beberapa dosa dan meninggalkan dosa-dosa yang lain. Atau jika ada satu dosa yang dibiarkan, maka dosa itu akan bawa kita ke dalam neraka. Seolah Dia tidak mengampuni jutaan dosa, tapi ketika Dia mengampuni semua dosa. Apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang mencari Tuhan hanya untuk kesembuhan? Banyak orang pergi ke gereja, menghadiri kebaktian, menonton TV untuk memenuhi kebutuhan daging, dan mengabaikan apa yang jauh lebih besar. Apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Ya, mereka membutuhkan belas kasihan dari Tuhan untuk menyusun prioritas dengan benar. Terkadang Tuhan mengizinkan penyakit seperti yang kita pahami dari kitab Ayub pasal 33. Dengan penderitaan yang ditegur dari tempat tidurnya dan berkobar terus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Artinya agar Tuhan menuntun manusia untuk bertobat. Dia mengizinkan sebuah penyakit untuknya. Jadi jika semua keyakinan saya adalah untuk disembuhkan dan tetap berada dalam dosa-dosa saya. Lalu bagaimana dengan setelah hidup ini berakhir? Kemana perjalanan ini akan berakhir? Di neraka, lalu apa yang telah saya lakukan dengan kesehatan yang saya miliki di dunia ini? Banyak orang yang mengaitkan antara dosa dan penyakit, seolah-olah jika seseorang masuk ke sebuah rumah dan menemukan orang sakit, dia akan langsung berkata, "Kamu adalah orang berdosa." Dan jika Anda memiliki hubungan dengan Kristus, penyakit tidak akan datang ke tubuh Anda karena Kristus telah mati di kayu salib. Dia menanggung penderitaan dan penyakit kita juga. Dan mereka mengatakan bahwa orang percaya tidak akan sakit. Apa yang akan Anda katakan pada mereka? Dari satu sisi, apa yang mereka katakan itu benar, pasti ada hubungan antara penyakit dan dosa, tetapi bukan hubungan yang langsung. Dan kita tidak boleh lupa bahwa tubuh orang percaya, tubuh orang kudus belum ditebus. Yang ditebus adalah rohnya, jiwanya, tetapi tubuhnya belum ditebus. Itulah sebabnya kita menemukan orang-orang kudus dan orang-orang yang luar biasa seperti Rasul yang agung, Rasul bagi bangsa-bangsa lain, Rasul Paulus, diberi duri dalam daging. Dan Timotius menderita penyakit dan Epafroditus jatuh sakit karena pekerjaan Kristus. Bukan karena suatu dosa, tapi karena pekerjaan Kristus ia hampir mati. Bukan hanya sakit, mempertaruhkan dirinya sendiri. Pemikiran ini tidak benar, tidak semua penyakit berhubungan langsung dengan dosa. Walaupun penyebab terakhir yang tidak langsung adalah dosa yang masuk dalam Kejadian pasal 3. Kristus datang dan memberikan kita penebusan roh. Dia belum memberikan kita penebusan tubuh. Tapi ketika Dia akan datang pada saat pengangkatan, tubuh kita akan diubah dan kita akan mendapat kesehatan yang sempurna dan ini akan terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Betapa saya ingin memuji Tuhan dengan pujian yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Seperti yang Daud katakan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Penyembahan ini tidak dapat dilakukan dengan daging, melainkan penyembahan dengan roh. Kedagingan di dalam diri kita tidak dapat memuji Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya mengapa kita terkadang gagal dan memudar di lain waktu. Suara pujian kita memudar. Kita jangan sampai melupakan semua kebaikannya. Tuhan itu baik kepada kita. Marilah kita memuji Dia untuk semua hal itu. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Mengenai kalimat pujilah Tuhan hai jiwaku yang disebutkan di awal dan di akhir Mazmur, saya perlu memahami apakah kita yang memberkati Tuhan atau Tuhan yang memberkati kita. Saudara Yosef, apa artinya pujilah Tuhan hai jiwaku? Tentu saja tidak diragukan lagi, Tuhan adalah sumber berkat yang dalam Kristus telah mengandungkan pada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini adalah berkat yang datang dari langit kepada bumi, kepada kita. Tapi juga ada berkat yang mengalir dari bawah ke atas dan keduanya tidak memiliki arti yang sama. Bukan berarti saya memberikan sesuatu pada Tuhan, tapi saya berbicara dengan baik tentang Tuhan untuk menyebutkan kemuliaannya, keistimewaannya,
dan juga sifatnya. Dengan ini saya memberkati Tuhan, bukan dengan menambahkan sesuatu kepadanya, tetapi dengan mengakui dan menyatakan siapa Dia di dalam dirinya. Dia memberi saya berkat, jadi saya memuji Dia. Ya, Mengucap syukur sebagai reaksi atas berkat yang telah saya terima. benar. Saudara Yosef, ia berbicara dalam ayat 5 tentang apa yang Tuhan lakukan dan mengatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia berbicara tentang semacam pembaruan kekuatan dan kepuasan dengan kebaikan, dan dia menyamakannya dengan burung Raja Wali. Beri saya gambaran tentang analogi dengan Raja Wali dan betapa hebatnya itu. Dikatakan bahwa Raja Wali berumur sangat panjang, dan tidak hanya itu, tapi pada waktu tertentu, ketika dia merasa semakin tua, dikatakan bahwa ia pergi ke puncak gunung dan mulai memukul paruhnya ke bebatuan, dan dia terus menggerakkan tubuhnya sampai bulu-bulu tuanya menjadi rontok. Kemudian paruh bahu dan bulu baru yang kuat tumbuh, dan dikatakan bahwa ia dapat hidup kembali selama ia hidup. Itulah sebabnya ia berkata, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dan Yesaya pasal 40 mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka sama Mendapatkan. Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kata-kata yang sangat menguatkan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saya membutuhkan komentar Anda tentang firman ini, Saudara Yosef. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah, mengenai Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ini adalah prinsip hukum Tuhan. Dan setiap orang yang tertindas tidak boleh diusik karena Tuhan itu ada. Segala orang yang diperas. Segala orang yang diperas. Karena ia berkata segala orang yang diperas. Ia tidak menyebutkan secara spesifik. Dan saya pikir gambaran yang paling indah tentang berbuat adil kepada yang diperas adalah apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Mereka dipermalukan selama beberapa generasi, mungkin selama berabad-abad. Mereka bekerja paksa di bawah ancaman cambuk tanpa dibayar. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Tidak hanya menyelamatkan mereka, tapi juga memberi mereka Memberi ganti kompensasi. rugi. Sebelum mereka keluar, mereka menjara orang-orang Mesir. Beberapa orang marah karena hal itu, tetapi saya katakan kepada mereka, mengapa kamu marah? Itu seperti menyimpan tabungan mereka dengan orang-orang yang bekerja pada mereka. Karena mereka bekerja tanpa upah selama bertahun-tahun. Dan ketika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, mereka mengembalikan simpanan mereka. Saat pergi, mereka mengembalikan upah penuh mereka. Ditambah bunganya. Ditambah bunganya. Benar. Bukankah keadilan? Tuhan menjalankan Keadilan. keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dan seperti Tuhan melakukan keadilan kepada bangsa ini, Dia melakukan keadilan kepada semua yang tertindas. Di mana saja, dan berbahagialah orang yang tidak menindas. Adalah masalah jika saya seorang penindas, tetapi jika saya ditindas, ingatlah bahwa Kristus pun ditindas. Dia dianiaya, tapi Dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya, dan ia menyerahkannya pada Dia yang menghakimi dengan adil. Apakah Tuhan melakukan keadilan baginya? Jawabannya ya, itu sebabnya Allah saat meninggikan dia dan mengadukan kepadanya nama di atas segala nama. Kemudian dia berbicara tentang Musa dan bangsa Israel. Ya, Pertanyaan saya, Saudara Yosef, apakah perbedaan dari keduanya? mungkin kita melihat gagasan yang sama di Mazmur pasal 95. Katanya di ayat yang ke-9, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Mereka melihat perbuatan-perbuatan Allah, bagaimana Dia membelah Laut Merah, bagaimana Dia memukul batu karang dan air mengalir. Dan bagaimana Ia memberikan mana. Mereka melihat perbuatan-perbuatan Allah. Namun lihatlah di ayat 10, dan mereka tidak mengenal jalanku. Mereka telah melihat pekerjaanku, tetapi mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Mengenai Musa hal ini berbeda. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya pada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tingkat yang lebih rendah adalah mengenal pekerjaan Tuhan saja, tetapi tingkat yang lebih tinggi adalah mengetahui jalan-jalan Tuhan. Apa jalannya, bagaimana cara Tuhan berpikir, dan apa yang Dia sukai dan apa yang tidak disukai. Orang kudus yang dekat dengan Tuhan harus mengetahui jalan-jalan Tuhan, tetapi untuk pekerjaan Tuhan semua orang melihatnya. Orang kudus yang dekat dengan Tuhan adalah orang percaya. Setiap orang percaya memiliki hubungan dengan Tuhan, Orang percaya yang beriman. orang saleh yang dekat dengan Ya. Tuhan. Benar. Mulai dari ayat 8 dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat-ayat ini berbicara tentang apa yang telah Tuhan lakukan terkait dosa. Bagaimana dia campur tangan, dan bagaimana dia bertindak. Apa komentar Anda? Saya suka ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mengapa? Apakah ada alasannya? Ya. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saya menyebutnya sebagai dimensi vertikal. Saya akan membahasnya. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan saya menyebutnya sebagai dimensi horizontal. Jadi ada dimensi vertikal yang setinggi langit di atas bumi, begitu besar kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan dimensi horizontal. Sejauh timur dari barat Dia menghapuskan pelanggaran kita dari kita. Dan salib ini sesuai dengan salib Kalvari, di mana kasih setia Allah kepada kita begitu besar dan Dia telah menghapus pelanggaran kita dari kita. Dalam ayat kedua, Ia berkata sejauh timur dari barat. Mengapa Dia tidak mengatakan sejauh utara dari selatan? Seseorang berkomentar dengan mengatakan karena ada sebuah titik yang disebut utara terjauh, yaitu Iya. kutub utara. Ya, Dan ada titik lain yang disebut terjauh selatan, kutub selatan. Dan mungkin jarak antara keduanya besar bagi kita, tapi sebenarnya tidak. Karena cahaya dapat melakukan perjalanan dari kutub utara ke kutub selatan selama 14 kali dalam 1 detik. jaraknya sudah Jarak sudah diketahui. diketahui, tapi untuk pergi ke barat atau ke timur, di mana barat bertemu dengan timur? Mereka tidak pernah Mereka bertemu, tidak dan itulah bertemu. sebabnya Ia berkata sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, artinya itu adalah jarak yang tak terbatas. Pelanggaran dan dosa-dosa saya tidak akan pernah bisa menemui saya lagi. Tidak ada kemungkinan untuk bertemu setiap hari. Tepat. Tuhan memberkati Anda, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Para pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali, pemirsa terkasih, untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 19 dari Mazmur ini mengatakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Apa maksud dari sudah menegakkan di sini? Apakah Tuhan perlu menegakkan tahtanya? Apakah ada kekuatan lain yang menjadi pesaingnya di surga? Apakah ada kekuatan pesaing baginya di surga sehingga dia harus menegakkan tahtanya di surga? Baiklah, izinkan saya memberikan gambaran umum tentang Mazmur ini. Ayat 1 sampai ayat yang kelima menceritakan tentang kemurahan Tuhan. Ayat 6 sampai 10 adalah tentang kebenaran dan keadilannya. Ayat 10 sampai 14 adalah tentang belas kasihannya. Kemudian dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18 ia berbicara tentang kekekalannya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tetapi setelah itu dalam ayat yang ke-19 yang menjadi pokok pertanyaan hingga akhir Mazmur, ia berbicara tentang kemuliaannya dengan mengatakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tahtanya teguh dan tidak tergoyahkan. Apakah ada kekuatan yang berlawanan? Tentu saja kita tahu bahwa ada kuasa yang berlawanan, yaitu kuasa iblis. Tetapi apakah iblis dapat mengguncang tata Allah? Jawabannya adalah tidak. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Lalu ia berbicara tentang malaikat. Hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan perkasa. Lalu dia berkata tentang yang perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Artinya sekali Tuhan memerintahkan mereka semua taat dan melaksanakannya. Disinilah kemuliaan Tuhan seperti yang kita lihat tentang belas kasihan, kebenaran, kemurahan, dan juga kekekalannya. Kita melihat di sini kemuliaannya, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu dan para malaikat melaksanakan perintahnya segera setelah dia memerintahkannya. Pada bagian yang telah Anda sebutkan dari ayat 10 sampai 14, dia berbicara tentang belas kasihannya. Ia berkata seperti dalam ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Apa yang Anda lihat dalam ayat ini, Saudara Yosef? Saya mengagumi kata orang-orang yang takut akan Dia yang diulang berkali-kali. Sebagai contoh, dalam ayat 11 demikian besarnya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 13 seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Ayat 17,
Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Dia bukan berarti mereka yang takut kepadanya, bukan. Tetapi mereka padanya. yang menghormati Tuhan dan menjunjung Dia. Mereka yang takut akan Allah diberkati. Mengapa diberkati? Karena besar kasih setianya kepada mereka. Karena Ia mengasihani mereka seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Berbahagialah setiap orang yang tidak takut akan Tuhan, karena takut berarti siksaan, tetapi ia takut akan Tuhan seperti perampok yang bertobat yang berkata kepada rekannya, "Tidakkah engkau takut?" Jadi takut akan Tuhan adalah berkat dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ia berbicara tentang kekekalan Allah dalam ayat ke-17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya. Diketahui belas kasihan terkait dengan kekekalan Allah dan kita membutuhkan belas kasihan. Tetapi apa arti kebenaran bagi anak-anak dan cucu-cucu? Kita tentu berharap bahwa belas kasihan adalah untuk anak-anaknya dan keadilan untuk orang-orang jahat, yaitu melaksanakan penghakimannya atas mereka. Tapi di sini dikatakan keadilan bagi anak cucu. Apa yang dia maksudkan? Kita tidak pernah takut akan keadilan Allah dan kebenaran Allah karena alasan yang sederhana dan yang luar biasa, yaitu karena Dia telah menanggung semua biaya pengganti kita di kayu salib. Dan selanjutnya, karena keadilan kebenarannya Dia mengampuni dosa-dosa kita dan menerima kita dalam kemuliaan. Bukan karena apapun dalam diri kita, tetapi karena Sang Pengganti telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan itulah sebabnya kita berada dalam keyakinan penuh dan bersuka cita bukan hanya karena belas kasihannya, tapi juga karena kebenaran dan keadilannya. Ia memulai dengan memuji Tuhan dengan segala yang ada padanya dan mengakhiri Mazmur ini dengan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya." Kapankah Tuhan harus dipuji di segala tempat kekuasaannya? Dari yang paling kecil hingga yang paling besar, Saudara Yosef. Ya, doa yang diajarkan Tuhan kepada para murid akan segera digenapi. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini kehendak Tuhan pasti terjadi di surga, tetapi belum tentu terjadi di bumi. Mungkin beberapa orang beriman berusaha melakukan kehendak Tuhan, tetapi bagaimana dengan bumi secara umum? Sayangnya bumi adalah panggung untuk kejahatan seperti yang telah kita baca sebelumnya. Sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Dan di sini dia berkata, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Apa ada orang-orang yang tertindas? Banyak orang menderita penindasan dan di tempat yang seharusnya ada keadilan malah ada kejahatan. Tetapi akan datang waktunya seperti telah kita pelajari dari kitab-kitab Mazmur sebelumnya. Tuhan akan memerintah dalam kebenaran dan menghakimi bangsa-bangsa dengan keadilan. Maka berkat akan memenuhi seluruh bagian alam semesta. Di bumi seperti di surga. Hari itu sudah semakin dekat Amin. ketika Tuhan akan diberkati di seluruh wilayah kekuasaannya. Setiap kali saya membaca Mazmur ini, saya teringat akan kebaikan Tuhan dan berkata bersama para penyanyi, "Kemurahan-Mu bagaikan mahkota." Dan Benar. setiap detik dalam hidup saya, jika ia dapat berbicara, Ia akan ia akan berkata banyak dan saya mengingat Semua semua kebaikan. kebaikannya. Tuhan berkati Saudara Yosef. Terima kasih, kita akan mendengarkan komentar dari hadirin di studio. Apa yang telah Anda pelajari di episode hari ini? Kehebatan ayat 10 dalam Mazmur ini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Artinya dia selalu baik pada kita walaupun kita jahat. Oke, Sangatlah penting untuk mengetahui perbedaan antara jalan Allah dan pekerjaan Allah. Orang kudus melihat jalan-jalan Allah tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah dilihat oleh semua orang. Tiap kali saya memperhatikan pribadi Tuhan, itu adalah penyembahan. Dan tiap saya memperhatikan pekerjaan Tuhan dan keajaibannya, itu adalah ucapan syukur dari hati saya kepada Tuhan. terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati Anda. memberkati. Pemirsa terkasih, saya akan meninggalkan pesan dari ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Betapa hati Tuhan penuh dengan kasih dan kelembutan dan belas kasihan. Tidak seperti yang dipikirkan orang bahwa Tuhan mengintai Anda untuk membalaskan dendam kepada Anda atau menghitung dosa-dosa Anda karena Dia membenci Anda. Atau Dia ingin menunjukkan dominasi atas Anda. Tuhan sedang menunggu Anda karena Dia memiliki perasaan yang kuat di dalam hatinya terhadap Anda.
dan ingin masuk dengan Anda dalam hubungan yang penuh kasih seperti seorang ayah yang menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Wahai Anda yang takut akan Tuhan dan berdoa dengan pikiran yang salah tentang Tuhan, wahai Anda yang berdoa dengan berpikir bahwa doa itu wajib bagimu untuk menghindari murka Allah, ketahuilah bahwa Allah adalah Bapa dan memiliki perasaan, dan ingin melimpahi engkau dengan perasaan-perasaan itu, mendekatlah padanya, dan mintalah kepadanya agar engkau dapat merasakan hubungan dengannya seperti seorang anak kepada ayahnya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لإيديك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لإيديك. قلبي اتعلق بيك، انت كل ما ليا. قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. قلبي اتعلق بيك، انت كل ما ليا. قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. ملجئي وحصني صخرتي القوية، وفرحي دوما فيك، وفرحي دوما فيك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لإيديك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لإيديك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.